Yuk, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin-nya dan juga selamat hari Minggu buat teman-teman ya. Selamat berakhir pekan, selamat liburan, mungkin juga bisa santai-santai dulu untuk menikmati hari Minggu ini gitu kan, sebelum besok hari Senin mulai beraktivitas lagi. So, kemarin juga sudah saya update untuk outlook BNB ya dan juga Bitcoin. Jadi langsung aja ke inti videonya seperti biasa. Kita lihat dulu untuk si USDT dominance time frame 4 jamnya ya. Kita bisa lihat setelah dia mengalami pemantulan dari box warna kuning ini di area 5,87 sampai 5,93%-nya dia nge-spike ya, dan sekarang ini posisinya sedang testing ya terhadap EMA 55 atau garis warna merah time frame 4 jamnya. Ya, jadi kalau misalkan dia terus mengalami pelemahan, ini kan udah mengalami pelemahan ya, tonton ini mengalami pelemahan lanjutan ke box warna kuning lagi. So yang akan kita lihat untuk si Bitcoin maybe akan rebound sedikit ya, at least ke kisaran 30 ribuan dolar bisa teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia di sini kembali mengalami penguatan ke box warna merah ini, di mana itu adalah resisten yang cukup strong ya untuk USD dominance itu di 6,5 sampai 6,59%. So kita akan melihat untuk si Bitcoin akan kembali tertekan ya ke beberapa support terdekatnya dia. Jadi memang masih diperhatikan sekali untuk box warna kuning ini menjadi support terdekat dan box warna merah untuk menjadi resisten kuat. Ya, jadi memang dia secara overall setelah kena rejection ya sekarang lagi sideways aja sih ya, karena hari Minggu juga kan teman-teman nggak terlalu banyak aktivitas ya, mungkin besok baru akan ada pergejolakan harga yang lebih fluktuatif lagi. Next ini adalah Bitcoin dominance time frame 4 jam. Yes, memang setelah dia mengalami koreksi ya, kemarin juga sudah saya sampaikan adanya potensi untuk koreksi. And then posisi sekarang ini dia sedang testing terhadap garis warna biru time frame 4 jamnya atau EMA 34. Ya, tinggal kita lihat aja nih kalau dia lanjut breakdown kembali di EMA 55 plus juga di situ adanya area support di pergerakan sebelumnya garis orange tengah ini di kisaran 44,52%. Jadi overall dia masih bermain di atas 44%. Altcoinnya itu nggak terlalu bagaimana lah ya. Malah kemarin udah dia naik cukup strong gini, altcoinnya tuh makin tertekan, makin glosor gitu ya. Jadi memang harap-harap dia bisa jebol ke bawah gitu ya, breakdown gitu ya, masuk ke kisaran 42%-an gitu ya, biar altcoinnya tuh lumayan lah dikasih napas, and then Bitcoinnya maybe sideways atau naik sedikit gitu ya, jangan malah ngedam gitu teman-teman ya. Jadi ini dulu area yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin dominance ya, kisaran 44,5% dan di area bawahnya ini di kisaran 44,22% untuk si Bitcoin dominance nya time frame 4 jam jangka pendeknya ya. Jadi kalau misalkan dia mengalami penguatan kembali ya, berpotensi untuk testing di highest point terakhirnya dia di kisaran 45,45%. Ya berarti kurang baik untuk altcoinnya ya, bisa diperhatikan. Next ini untuk secara daily time frame, yes dia cuman ataupun kita bisa lihat ya masih bermain di channel ini ya. Jadi setelah dia drop ya, kemudian dia bermain di channel ini teman-teman, dan lihat ini terlihat cuman sideways aja lah ya, karena memang dari kemarin kan harganya masih di kisaran 29.000, 29.600, masih di kisar-kisar itu aja. Maybe Senin baru kita akan lihat apakah dia akan masih nendang ke atas lagi ya, testing lagi di trendline resisten ini, atau malah dia terbawa drop lagi testing di kisaran 28.600-an dolar atau even lower lagi ya, plus di trendline support bawah ini di kisaran 27.800-an sampai 28.000 dolar, yang mana plus juga di situ adanya trendline support ya garis warna kuning dari si falling wedge patternnya ya. Ini secara overall kan dia masih bermain di dalam range falling wedge patternnya ya, tinggal kita lihat aja apakah dia testing ini kuat untuk dia bisa going up terlebih dahulu ke beberapa golden ratio, atau memang nggak dikasih napas langsung dibanting gitu teman. Jadi kita bisa lihat untuk besok lah ya secara overall, karena kita lihat aja dari kemarin sampai hari ini pun cuman sideways saja. Dan sedikit reminder ke teman-teman sekalian, kalau misalkan dia mampu break area 31.000 dolar secara daily time frame, kita bisa perhatikan di retracement 0,3 atau sekitaran 34 ribuan dolar ini, yang sebelumnya plus juga menjadi area support juga untuk si pergerakan Bitcoin, plus di situ ada EMA 34 atau garis warna biru secara daily time frame. Jadi itu adanya confluence of resistance. Kalau misalkan next target kisaran 31 ribuan dolar itu mampu di breakout, benar-benar breakout ya teman-teman. Itu aja tambahan. Next ini secara time frame 4 jam, yes kemarin juga sudah saya sampaikan ini terbentuk seperti symmetrical triangle, tapi kalau kita lihat dari arah datangnya dia datang dari drop turun seperti ini ya, ini
seperti bearish penan, and then kita bisa lihat dia masih bermain di dalam triangle patternnya. Memang kecenderungan bearish penan itu adalah untuk melanjutkan penurunan ya. Kalau misalkan bullish penan kan untuk melanjutkan penguatan, jadi kurang lebih seperti itu. Cuman bisa aja dia dibikin seperti breakout terlebih dahulu sebelum dibanting lebih dalam. Jadi ada possible atau kemungkinan seperti itu ya. Jadi bukannya fix langsung oh begini ya, drop turun terus bermain di triangle pattern langsung boom dibanting lagi, belum tentu ya. Bisa aja memang seperti beberapa hari lalu saya infokan, dia dibawa naik dulu, at least testing kembali ya di trendline resisten ini. Kita bisa lihat di sini ya, trendline resisten ini benar-benar berfungsi dengan baik ya. Bisa aja dia dibawa naik sampai ke kisaran ini, itu di kisaran 30.200-an dolar, atau bahkan di bawah lebih tinggi lagi di box warna merah ini ya, di kisaran 30.700-an sampai 31.000-an dolar sebelum dibanting lagi lebih dalam. Jadi dibawa naik dulu baru dibanting, itu bisa ya. Jadi belum tentu dia langsung dibanting untuk melanjutkan penurunannya gitu kan, tapi bisa aja dia dibawa naik terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Plus juga area trendline support ini ya, yang beberapa kali ini berfungsi sekali yang menahan laju penurunan atau koreksinya si pergerakan Bitcoin. And then yang perlu kita perhatikan juga ya, ini setelah time frame 4 jamnya ini dibanting ya teman-teman. Di sini ini cukup pekat ya candle warna merahnya, and then ini kita bisa lihat candlenya tuh cenderung kecil-kecil gitu ya, cenderung kayak merangkak gitulah, naiknya tuh cenderung merangkak. Jadi memang power untuk dia bisa rebound lumayan signifikan itu belum terlihat gitu, karena memang ini cuman secara korektif aja, malah cenderung untuk bisa melanjutkan penurunan atau at least testing lagi di trendline supportnya ini ya. Kalau posisi sekarang kan kisaran 28.900 sampai 29.000 dolar gitu ya. Next, kalau misalkan kita tambahkan atau saya tambahkan secara 1 jamnya, time frame 1 jamnya ya, ini untuk bagian atas coba kita tarik untuk trendline resistannya ya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini adalah trendline supportnya nih, tontonnya ini sebentar. Oke ya, ini dari body to body aja ya tariknya nih, dari body to body ini sekilas terlihat seperti rising wedge pattern ya. Jadi kita bisa lihat secara time frame 1 jam dia ketika udah breakdown, kemudian dia going up lagi ya, berusaha masuk lagi, ngetes lagi di trendline yang sebelumnya di support dan menjadi resisten, and then kita bisa melihat mendapati rejection tepat atau precisely pas banget ya di area sini dengan si trendline supportnya sebelumnya menjadi resisten, plus juga ada EMA 55 atau garis warna merah ini. Kemudian boom 1 2 3 bearish candle teman, dan sekarang berusaha untuk ngetes kembali terhadap EMA 34 atau garis warna biru time frame 1 jam. So tinggal kita lihat aja, kalau misalkan dia istilahnya kena reject lagi ya, berpotensi untuk ngetes ke lowest point terakhirnya dia di sini. Ini di sini. Ya, ini di kisaran 29.200-an sampai 29.300 dolar ya, possible untuk ngetes lagi kalau di sini adanya rejection teman-teman. Ya, kalau misalkan dia ngetes jebol lagi atau ndelosor lagi ya berpotensi untuk kemana bro? Kita bisa lihat untuk pergerakan support sebelumnya di kisaran sini teman-teman. Di sini ini di sekitar 29.100 lah ya, sekitar 29.100-an dolar. And then terbawahnya lagi di trendline support ini yang bisa dipergunakan ya. Trendline support dari apa bro? Dari si triangle pattern yang tadi sudah saya sampaikan untuk outlook yang lebih besar secara time frame 4 jamnya ya. Itu dulu teman-teman yang bisa diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia malah mampu close di atas EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam, kita bisa lihat dia belum benar-benar mampu untuk maintain posisinya di atas EMA 34 dan 55. Kalau dia mampu maintain ya, dia bakalan bisa melanjutkan penguatan ke kisaran 30 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita lihat juga di area sebelumnya nih di kisaran 30.700 sampai 31 ribuan dolar masih menjadi area strong resistance untuk pergerakan si Bitcoin, karena belum benar-benar mampu di break ya. Jadi itu dulu yang bisa diperhatikan ya untuk jangka pendeknya. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit sebelum mencapai ke level 30.700 sampai 31 ribuan dolar yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa melihat untuk area atau tertinggi terakhirnya dia di sini. Ya, ini di kisaran 29.600 sampai 29.700-an dolar ya, kisar-kisaran area sini. Karena memang sebelumnya kita bisa lihat mendapati rejection ketika dia testing di area situ untuk secara time frame 1 jamnya. Jadi ini time frame pendek ya, kecil, tahun ini bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya. Jadi itu aja menurut saya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.